Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, pada video ini Bapak akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang kerajinan bahan keras alam. Nah, kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang kerajinan bahan keras buatan. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.2, menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan keras yang kreatif dan inovatif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Nah, apa saja sih kerajinan bahan keras buatan? Yang pertama ada kerajinan dari kaca. Salah satu contohnya yaitu lukis kaca. Apa itu lukis kaca? Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Nah, gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, di mana lukisan dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Banyak contoh untuk motif ataupun gambar dari lukis kaca bergaya dekoratif ini bisa pemandangan, bisa gambar hewan, bisa gambar benda mati, dan lain-lain. Nah, untuk alat bahan pembuatan lukis kaca di sini ada 3 pada umumnya ataupun yang utama. Yang pertama ada kaca itu sendiri sebagai media untuk kita melukis. Kemudian yang kedua itu ada cat. Biasanya digunakan cat khusus agar bisa menempel pada kaca. Dan yang terakhir ada thinner untuk pengencer dari cat kaca yang tadi kita gunakan. Nah, selanjutnya ada alat. Nah, ini ada beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan lukis kaca. Yang pertama di sini ada kertas rancangan atau biasa dikenal dengan kertas mal. Nah, ini gambaran yang akan kita buat di media kaca. Nanti kertas mal ini kita tempelkan atau kita letakkan di atas media kaca. Nah, selanjutnya ini ada gambar pena. Nah, gambar pena ini digunakan untuk membuat outline ataupun menebalkan, membuat garis sesuai dengan kertas rancangan yang sudah kita letakkan di atas media kaca tadi. Selanjutnya, setelah terbuat ataupun dibuat outline dengan pena, lalu kita lukis. Nah, ini ada alat ataupun kuas yang biasa digunakan untuk melukis baik itu di media kaca ataupun di media lain. Nah, banyak bentuk dari kuas tergantung kebutuhan dan tergantung dari motif yang akan kita buat. Kemudian selanjutnya di sini ada pisau cutter atau pisau kertas. Nah, ini biasa digunakan untuk mengikis ataupun mengeruk gambar yang salah dari gambar yang kita lakukan di media kaca tadi. Jadi ini ibaratnya sebagai penghapus pada pembuatan lukis kaca. Selanjutnya di sini ada meja dengan permukaan yang datar. Nah, ini digunakan sebagai alas dalam kita melukis di media kaca. Dan terakhir ada lap. Nah, lap ini digunakan untuk membersihkan sisa cat pada pena ataupun pada media kacanya. Selanjutnya ini ada beberapa produk dari kerajinan lukis kaca. Yang pertama ada lukisan kaca, di situ terlihat gajah yang berada di atas awan. Nah, ini ada salah satu lukisan bergaya dekoratif.
Kemudian yang kedua di sini ada pemandangan sunrise atau pemandangan matahari terbit. Kemudian yang ketiga di situ ada bunga pada botol, dan yang terakhir ada bunga pada jendela kaca. Nah, selanjutnya ini cara pembuatan ataupun proses pembuatan lukis kaca. Langkah pertama, kita membuat gambar pola. Tadi seperti yang Bapak lihatkan, jadi gambar pola ini dibuat di kertas terlebih dahulu. Kemudian kita tebalkan dengan spidol. Kemudian barulah gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Tadi pena khusus untuk membuat outline pada media kacanya. Kemudian setelah terbentuk outline di media kaca, barulah kita lukis atau diberi warna pada gambar dengan cat. Selanjutnya kita tutup seluruh permukaan kaca dengan cat dan jadilah lukisan kaca dan bisa kita bingkai. Ini adalah contoh pembuatan lukis kaca yang bisa kalian lakukan. Kemudian kita lanjut ke kerajinan yang kedua, yaitu kerajinan logam. Nah, kerajinan logam ada beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kaleng lembaran, kemudian ada cat warna, dan lem power atau lem untuk merekatkannya. Untuk alat, ini ada beberapa alat yang biasa digunakan. Yang pertama ada gunting kaleng, kemudian ada cetakan, dan ada kuas untuk melukisnya. Gunting kaleng ini jelas untuk memotong kaleng lembaran tadi. Kalau cetakan ini untuk membentuk kaleng lembaran sesuai dengan produk yang kita mau. Kalau di sini berbentuk tabung, mungkin kita mau membuat kotak tempat pensil. Ini berbagai macam cetakan, tidak hanya dalam bentuk tabung seperti ini. Selanjutnya, ini adalah beberapa macam produk dari kerajinan logam. Yang pertama di situ ada bros. Kemudian di gambar B itu ada hiasan gajah, dan yang terakhir di situ ada teko dan cangkir. Nah, ini adalah contoh pembuatan ataupun produksi dari kerajinan logam. Yang pertama, kita buat pola pada kaleng lembaran. Nah, kemudian kita gunting menggunakan gunting tadi, gunting khusus. Kemudian kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Setelah menjadi kotak, kemudian kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Nah, dipatri ini atau kita kenal dengan di solder atau dilas. Jadi disambungkan dengan logam lain sehingga tersambung antar bentuk tadi yang sudah kita susun. Jadi kalau di sini kan kita mau buat seperti kaleng tempat kerupuk ya. Nah, jadi alas bawahnya dengan sisi sampingnya itu disambungkan dengan dilas atau dipatri. Kemudian selipkan kaca dan dipatri bagian pinggirnya. Jadi di sini ditambah kaca. Kalau biasa kerupuk kaleng di Jawa kan ada nampak kaca ya, sehingga terlihatlah kerupuknya. Nah, ini kita tempelkan kaca atau selipkan kaca dan dipatri di bagian pinggir atau dilas di bagian pinggirnya. Kemudian membuat tutupnya dan
dilukislah kerupuk kaleng tadi dengan cat sesuai dengan selera. Nah, jadilah kerupuk kaleng yang indah untuk dilihat, menarik untuk dilihat. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Jadi, kita sudah membahas beberapa kerajinan keras, baik itu dari alam maupun buatan. Nah, untuk tugas hari ini Bapak akan kirim di Google Classroom. Silahkan kalian buat rancangan kerajinan. Terserah Bapak bebaskan, mau kalian buat dari bahan keras alam maupun bahan keras buatan. Silahkan nanti kumpulkan rancangannya juga di Google Classroom. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.